Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Besi Nurjana, mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Pascasarjana UHO. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan dasar ketiga guna untuk memenuhi tugas final kesehatan dan keselamatan kerja dengan dosen pengampu Dr. Syawal Kamaluddin Saptaputra SKM MSc. Konsep keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Pengertian K3. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian, pengertian kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian, baik korban manusia, mati, cacat tubuh, atau luka-luka, dan atau harta benda pada suatu pekerjaan. Kemudian pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul setelah pekerja pada suatu pekerjaan yang sebelum bekerja terbukti sehat terdeteksi mendapat suatu penyakit. Teori penyebab kecelakaan. Teori 3 faktor utama yaitu peralatan kerja, lingkungan kerja, dan juga pekerja. Teori 2 faktor terdiri dari unsafe action. Unsafe action merupakan semua jenis perbuatan atau aktivitas pekerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Kemudian, unsafe condition. Unsafe condition adalah semua jenis kondisi atau situasi peralatan, bahan baku, fasilitas, dan lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Secara praktis, investigasi dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan 5W ditambah 1H. K3 wajib diterapkan di tempat kerja dengan alasan-alasan. Yang pertama, kepentingan kehandalan sistem kerja dan sistem industrial. Yang kedua, setiap pekerja mempunyai hak dilindungi pada K3-nya. Yang ketiga, setiap industri mempunyai target produksi, yaitu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal tersebut dapat dicapai jika sistem kerja zero accident. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian. Pengertian bahaya. Bahaya adalah kondisi dan atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian. Menurut OSAS 18001/2007 mendefinisikan bahaya sebagai sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai tubuh atau menimbulkan penyakit atau kerusakan properti atau kombinasinya. Pengertian resiko merupakan peluang terjadinya suatu kerugian, keterpaparan terhadap bahaya, kemungkinan bisa terjadi cedera akibat bahaya tertentu, risiko memiliki kemungkinan dan keparahan konsekuensi, risiko bukanlah hasil atau outcome dari kejadian. OSAS 18001/2007 mendefinisikan risiko sebagai kombinasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian bahaya atau keterpaparan dan keparahan kecederaan atau penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau keterpaparan. Sumber bahaya yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Contoh dari bahaya fisik seperti bising, penerangan, listrik, radiasi, tekanan, panas, getaran, dan lain-lainnya. Sumber bahaya selanjutnya yaitu bahaya kimia.
Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, dari mulai yang bersubstansi cair, padat, ataupun juga gas yang berada di tempat kerja. Contohnya seperti gas, cairan, uap, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bahaya radiasi. Bahaya radiasi merupakan energi yang dilepaskan baik dalam bentuk gelombang maupun partikel. Contoh dari bahaya radiasi ini seperti infrared, sinar laser, ultraviolet, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi merupakan bahaya yang disebabkan oleh hubungan antara aktivitas kerja, penggunaan alat atau fasilitas, dan lingkungan kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan cedera atau penyakit pada pekerja. Contohnya seperti desain alat, desain ruang kerja, desain pekerjaan, dan lain-lain. Kita lanjut pada bahaya biologi. Bahaya biologi adalah suatu organisme atau zat yang berasal dari organisme yang timbul dan mengancam kesehatan manusia. Contohnya seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah bahaya psikologis. Bahaya psikologis merupakan bahaya non-fisik yang dapat timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek desain kerja, tanggung jawab pekerjaan, organisasi, serta lingkungan sosial di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologi. Kita pindah pada pembobotan resiko. Peluang atau frekuensi. Di urut pertama, jarang sekali, lebih dari 20 tahun. Yang kedua jarang, 5-20 tahun. Yang ketiga sedang, 1-5 tahun. Yang keempat sering, yearly. Dan yang kelima lebih dari 1 tahun. Masih di pembobotan resiko, yaitu konsekuensi. Untuk di urut pertama, tidak signifikan, yang artinya tidak diperlukan tindakan medis. Yang kedua minor, luka-luka atau kerugian ringan tidak perlu dirawat inap. Yang ketiga moderate, luka-luka atau kerugian serius atau perlu rawat inap atau cacat. Yang keempat mayor, kematian. Yang kelima bencana ataupun yang artinya banyak kematian. Inilah model pembuatan risiko dengan menghubungkan konsekuensi dengan peluang jika dapat bahaya maupun resiko di tempat kerja. Penting pembobotan resiko yang didapat dari tabel tadi. Untuk tingkat resiko rendah L, artinya pengendalian tambahan tidak diperlukan. Hal penting upaya penghematan biaya atau peningkatan yang tidak memerlukan biaya besar. Pemantauan untuk memastikan pengendalian dipelihara dan diterapkan dengan baik dan benar. Selanjutnya risiko sedang atau simbolkan M. Perlu tindakan untuk mengurangi risiko, perhitungan biaya pencegahan yang efisien, pengukuran pengurangan risiko perlu diterapkan dengan baik dan benar. Risiko tinggi atau simbolnya H. Pekerjaan tidak dilaksanakan sampai risiko telah direduksi. Perlu dipertimbangkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mereduksi risiko tinggi. H. Dipertimbangkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mereduksi risiko. Bila mana risiko ada dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tindakan segera dilakukan. Untuk risiko ekstrim atau lambangnya E, pekerjaan tidak dilaksanakan atau dilanjutkan sampai risiko telah direduksi. Jika tidak memungkinkan untuk mereduksi risiko dengan sumber daya yang terbatas, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Tindakan pengendalian risiko dalam K3 diantaranya. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah pengendalian risiko K3 untuk menghilangkan suatu bahaya. Yang kedua, substitusi.
Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya. Selanjutnya yang ketiga, engineering control. Engineering control adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Yang keempat, administrasi. Langkah ini adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Selanjutnya, penggunaan APD. APD atau alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3.